Oke, selamat datang di channel Fatahillah SNR. Kali ini kita akan belajar untuk analisis komponen utama atau principal component analysis di RStudio. Kita juga belajar tentang GTB plot nanti untuk memvisualisasikan multi karakter dan multi genotype ya. Biasanya ini dipakai untuk penelitian di pemulihan tanaman. Nah, ini udah ada datasetnya di sini. Di sini saya pakai manual importnya karena lebih nyaman aja input manual. Jadi di sini ada genotype-nya ada 7. Genotype A sampai genotype G. Terus ini karakter tinggi tanamannya A, ini tinggi tanaman B, tinggi tanaman C, tinggi tanaman D dan seterusnya. Ini panjang daun ya, leaf length, panjang daun tanaman A, panjang daun tanaman B, panjang daun C, panjang daun tanaman D dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi semua karakternya silahkan ditulis. Ini PH sampai bawah itu karakter, ini genotype-nya. Oke, kita butuh dua library di sini yaitu metan dan fakto ekstra. Metan itu mencakup PCA, PCA itu dia itu package basic jadi nggak perlu pakai metan pun bisa. Tapi di sini metan digunakan untuk GTB plotnya. Nah, kalau faktor ekstra ini untuk mempercantik visualisasi. Gitu. Nah, kita run dulu. Kalau teman-teman belum install metan, silahkan bisa diketik install.package metan. Nanti di run. Gitu. Kalau yang faktor ekstra juga belum, silahkan juga diketik faktor ekstra. Nanti di run. Nah, setelah terinstall, silahkan diketik library metan, library faktor ekstra untuk mengaktifkan package-nya. Seperti ini. Kemudian import data, ya, namanya data PCA bplot. Ini data frame, silahkan bisa ditiru formatnya. Ini kurung tutupnya di sini ya. Jadi kurung tutup di bawah ini menutup kurung yang depan. Run. Oke. Terus ini untuk memperjelas bahwa nama genotype-nya itu geno. Kolom yang sebagai nama genotype itu geno. Oke, nah ini kita hanya memilih data numerik karena PCA tidak bisa kalau datanya berupa huruf atau nama. Misalkan kalian masukin nama aksesi apa gitu atau nama varietas BC atau pionir misalnya nggak bisa. Jadi kita buang dulu yang kolom genotype-nya. Terus kita ubah datanya ke data numerik semua, barangkali ada yang belum numerik. Terus kita lakukan data scale, ini transformasi data. Biasanya kalau PCA itu datanya di transformasi dulu. Karena satuan pengamatan kan beda-beda. Kayak misalnya panjang tinggi tanaman, plain height ini cm, bobot 100 biji, itu kan gram. Nah, itu disamakan semuanya pakai transformasi data. Kemudian langsung ke PCA ini standarisasi data nggak usah ya, dihapus saja. Sudah di data scale tadi. Terus ini PCA result-nya, ini prompt-nya PRCOM, data scale merujuk ke sini. Atau kita cek dulu deh data scale-nya gimana bentuknya. Data scale. Nah, ini seperti ini bentuknya. Oke. Lanjut ya. PCA result-nya ini bisa ditiru aja data scale, centernya true, scale-nya true. Kenapa scale-nya true? Karena sudah diskalasi, sudah di data scale ini. Untuk rank-nya dikosongkan saja biar nanti natural, kita nggak batasi berapa principal komponen yang terbentuk. Oke, di run saja. Tadi mungkin di awal saya nggak klik run ya, pakainya CTRL plus enter. Ya, pakainya CTRL plus enter. Nah, ini di run. Oke, sudah. Terus kita mau lihat hasilnya. Print PCA result. Ini lengkap. Dia akan ngeprint semua hasil PCA-nya. Cuman kalau kita butuhnya cuman eigenvalue-nya aja, yang penting-penting aja, pakainya summary. Summary dari PCA result. Nah, ini hanya menampilkan standar deviasi. Tuh.
Oke, lanjut kita mau memvisualisasikan nih hasil eigenvalue-nya. Kita pakai ini fvis8 dalam kurung VCR result. Kita merujuk ke sini ya. Ini add library tambahan aja. Ini judulnya bisa digonta-ganti nanti. Ini memanfaatkan library-nya Facto Extra tadi. Kita run aja. Nah, maka keluar persentase variasi yang dijelaskan. Ini komponen utamanya. Jadi semakin ke atas, ke kanan ya, semakin habis variasinya. Gitu. Gimana kalau mau lihat eigenvalue-nya? Eigenvalue-nya itu kita bisa lihat dari sini. Di PCR result. Kita di sini, nah kita lihat nilainya SDEF. Nah, ini kita kuadratkan. Jadi eigenvalue itu adalah kuadrat dari standar deviasi. Karena apa? Karena eigenvalue itu sebenarnya adalah ragam varians gitu. Jadi data ini sudah cukup, tinggal dikuadratkan saja. Nah, biasanya kita milih yang eigenvalue-nya lebih dari 1. Maka di sini kita lihat yang eigenvalue-nya lebih dari 1 itu batasnya sampai sini, sampai PC yang ke 5 gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke GTB plot, visualisasi GTB plot. Nah, kita buat modelnya dulu. Ini promnya model JT, itu dirujuk ke ini ya, JTB data PCA-B plot, itu data ini. Data ini ya. Jadi merujuk ke data awal, bukan ke data scale. Oke. Terus nama kolom genotipnya apa? Geno. Responnya apa? Respon itu karakternya apa? Ketik aja everything. Karena ini semuanya. Tapi kalau misalkan teman-teman hanya ingin menganalisis GTB plot pada karakter tertentu, bisa diketik manual. Itu apa aja yang dimasukin. Tapi di sini saya mau analisis semua karakter yang ada. Jadi mulai tinggi tanaman sampai bobot 100 biji. Oke, ini kita run. Terus kita masuk ke visualisasi. Ada 4 jenis. Yang paling dasar ini basic banget. Ini seperti ini paling basic. Jadi ada vektor genotip yang warna biru, ada vektor karakter yang warna hijau. Terus yang kedua, oke, ini average tester coordination atau mean versus stability. Nah, ini ada terbentuk apa namanya, kuadran-kuadran baru ya. Ada kuadran dari principal komponen, ada kuadran dari karakter. Yang ketiga yang which one where. Nah, di sini ada poligonnya. Jadi kayak misalkan genotip D. Genotip D itu dia unggul di panjang daun. Kan karena dia sangat dekat dengan panjang daun. Genotip C dia unggul di karakter jumlah daun, NL, D itu silking, dan tinggi tanaman, plant height. Gitu. Untuk interpretasi lebih rinci, lebih jelas, teman-teman saya sarankan baca artikel saja yang relevan. Jangan mengacu ke apa yang saya jelaskan di video YouTube ini, karena ini fokusnya hanya di teknis tutorial bagaimana membuat GTB plot. Terus terakhir yang keempat, yang discriminativeness versus representativeness. Ini mirip dengan yang pertama sebenarnya, yang basic, cuman ada lingkaran ini. Nah, dia menjadi apa bahasanya? Seperti background pembanding saja. Oke, singkat saja ya untuk tutorial ini. Semoga penelitiannya dilancarkan dan bisa memahami GTB plot. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi email saya mungkin di fatahilahsnr@gmail.com. Jadi sama seperti nama channelnya, Fatahillah SNR.
gmail.com. Nanti saya tulis di deskripsi deskripsi YouTube. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan video yang lain.